Hai friends, kembali lagi dengan aku Ahya di One Minute One Question. Oke teman-teman, nah sekarang kita mau podcast lagi nih dengan tema yang berbeda. Kita mau ngomongin tentang mulai bisnis dari nol. Nah mungkin di sini kita kedatangan bintang tamu baru. Kita tanya dulu nih namanya siapa dan mas pekerjaannya apa nih mas? Nama biasanya dipanggil Mike Venturi. Pekerjaan saya menyebutnya venture builder. Oke, siap Mas Mike sebagai venture builder. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan pertama, yaitu sejak kapan Mas membangun bisnis nih Mas? Kalau mulainya membangun bisnis mungkin awal 2000-an ya. Ya mungkin 2002, 2003 mungkin gitu. Baik, udah cukup lama berarti ya Mas ya untuk bangun bisnis ya? Ya itu belajarnya mulai dari belajarnya setelah jadi karyawan dulu gitu. Siap. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu menurut Mas nih gimana sih cara membangun bisnis dari nol? Nah, kalau cara bangun bisnis dari nol paling gampang adalah pelajari dulu, cari tahu dulu atau kenali apa industri yang akan kita masuk gitu, atau misalnya bisnis yang akan kita bangun bersinggungan dengan industri apa. Nah, paling awal adalah kita harus kenali dulu. Kalau kita nggak kenal, nanti malah kitanya salah. Oke, jadi cari tahu sedalam-dalamnya dulu ya Mas ya? Pelajari dulu ya. Siap. Oke, selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Mas nih, apa tantangan terbesar Mas dalam membangun bisnis nih Mas? Nah, kalau untuk pemula tantangan terbesar ya, pertama mindset, kemudian skill setnya juga. Nah, kalau untuk tool set kan bisa menyesuaikan, tapi paling utama itu adalah mindset ya. Harus punya mindset bahwa ini akan berbisnis, bukan sekedar apa ya istilahnya hobi atau apa gitu ya. Oke, mindset ya teman-teman ya, jangan lupa nih mindset teman-teman harus sangat-sangat penting ditanamkan. Oke, selanjutnya hal apa yang perlu dihindari ketika memulai bisnis nih Pak? Nah, overconfident. Biasanya bagi pemula itu selalu overconfident. Ada istilahnya itu teori Dunning-Kruger effect, itu adalah mengukur level pengetahuan kita dan kompetensi kita. Apa yang sebenarnya kita kuasai dan apa sebenarnya yang kita pikir kita kuasai. Nah, biasanya pemula itu kadang berpikir dia menguasai padahal kompetensinya belum gitu. Ya, itu Dunning-Kruger effect biasanya gitu. Sering terjadi gitu. Oke, jadi juga nggak boleh overconfident juga nggak boleh ya? Nggak boleh, kalau itu terlalu overconfident salah gitu. Siap. Oke, selanjutnya menurut Mas nih apakah jiwa entrepreneur itu penting gak sih Mas untuk membangun bisnis? Oh ya, sebelum jiwa tadi itu yang saya bilang mindset dulu. Jadi kalau misalnya kita sudah punya mindset, nah entrepreneurial mindset itu kan ada beberapa poin, sebenarnya panjang ya kalau dijelaskan, tapi paling tidak kita harus punya mindset sebagai seorang wirausaha gitu. Nah, baru lama kelamaan soul atau jiwanya itu mulai terbentuk sebagai seorang, oh ini sudah berjiwa wirausaha karena pola pikirnya adalah pola pikir entrepreneur gitu. Oke, jadi lama-lama nanti bakal terbentuk juga gitu ya? Iya. Oke, siap. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir nih Mas. Boleh nih dari Mas sendiri ngasih tips nih untuk anak muda saat ini membangun bisnis tuh apa sih Mas? Pertama tadi kan saya bilang kenali dulu industrinya, kemudian harus punya perencanaan bisnisnya kira-kira seperti apa yang mau direncanakan. Nggak boleh hanya sekedar ide atau konsep muncul tiba-tiba langsung bisnis yuk, itu enggak ya gitu. Kemudian jangan mudah menyerah, apalagi dengan sekarang era yang mudah berubah ya, volatilitas tinggi, terjadi perubahan, tren itu begitu cepat beralih. Nah itu jangan mudah menyerah karena bisa aja tiba-tiba pada saat memulai gagal. Nah jangan takut gagal, kemudian harus berani mencoba. Katanya orang kan jatuh 7 kali bangkit 8 kali. Nah itu mindset yang harus dimiliki ya bagi seorang pemula. Karena kalau mau jadi pebisnis kemudian tiba-tiba menghadapi halangan, tantangan terus menyerah, ya mending jangan berbisnis. Oke, itu ya friends ya untuk tipsnya dari Mas Mike. Semoga teman-teman di sini bisa mengimplementasikan. Oke, thank you Mas Mike. Thank you, sama-sama.